Tapi saya ingin bertanya dulu ke Ustadz Ibnu Hadi. Bagaimana dengan teks ini Ustadz Ibnu Hadi mentakwilnya? Apakah penakwilan dari Ustadz Ibnu Hadi itu sama persis seperti Al-Habib Taufik Assegaf, yakni Mi'rajul Mu'min as-salat, atau punya takwilan yang lain? Supaya kita nggak terlalu ini. Gimana? Mungkin Mi'raj Ruhi. Hah? Mi'raj Ruhi. Mi'raj Ruhi. Mi'raj Ruhi itu apakah dalam khayali atau dalam mimpi atau yakdo? Sekarang Mi'raj Ruhi itu apakah harus tidur? Ya khayali berarti kan? Ya enggak, sampean ini memahami Mi'raj Ruhi itu apa harus tidur? Karena begini maksud saya, karena ada beberapa redaksi dari Syekh Nawawi Al-Bantani juga yang menafikan kepada klaim-klaim pengakuan bahwa tidak ada yang bisa mi'raj selain daripada Nabi meskipun dengan ruhnya saja, gitu kan? Ketika itu diklaim, Dibacakan ya, Bro. Dibacakan, ditampilkan. ya, bentar. Jangan-jangan itu Mi'rajnya Nabi itu. Iya, mi'rajnya Nabi, tapi lam yasilha kan gitu kan? Sebenarnya ini kitabnya ya. Ini bentuk kitabnya supaya kita mempermudah membacanya ya. Yang mana? Baca enggak? Yang mana itu? Itu dalam Alhamdulillah kan. Di halaman berapa? Jadi ini kita Kitab apa? ya. Anda ada nggak kitabnya? Punya nggak kitabnya? Kitab apa itu? Namanya kitab Fathus Somad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya Kan? download masuk. Alhamdulillah kan. Alladzi syarrafa apa namanya? Ya, Al-Anam bisohibil maqam. Nah ini bisohibil maqam il-a'la bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dibaca saja. Ini saya enggak. Ya. Alhamdulillah, ini saya nggak apa yang nggak berkaitan, nggak saya baca ya. Alhamdulillah Allah disaropa, sebenarnya alhamdulillah itaro bil jumlah ismiyah itu kan nggak penting juga ya, karena kita langsung ke konteks. Alhamdulillah Allah disaropa al-anam syarful anam bisohibil maqam al-a'la nah ini kalamnya Syekh Nawawi ini yang kalau yang tadi alhamdulillah alladzi dan seterusnya itu yang dalam kurung itu ucapannya siapa, Ahmad bin Qasim ya. Nah ini dari Syekh Nawawi Al-Bantani bin Nabi sallallahu sahibid darajah al-uliya allati lam yasilha, itu kan nabiyun wala malakun kan muqarrabun wadalika, dan seperti halnya lam yasil atau apa itu ke lam yasil ya, ke sana kan. Wadalika sepakat dulu nggak? Dalikanya itu ya, seperti halnya mustahilnya apa mempunyai makom derajat yang kita maksud tadi itu kepada nabi-nabi atau para malaikat itu apa? Mustahil malaikat dan para nabi apalagi wali isro'ihi seperti isro mirajnya nabi. Yang apa? Bil jism waruh. Itu kan jelasan. Bil jism waruh. Jadi kesimpulannya adalah di sini itu ini nggak bahas mi'raj ya. Isro'nya saja itu yang orang sebetulnya kalau zaman sekarang tuh udah bisa karena sekarang itu kan ada kecepatan melebihi cahaya kan. Nabi Isra dari Mekah ke Madinah dalam waktu apa namanya cepat. Sekarang masih bisa dilogikakan karena ada kecepatan melebihi cahaya gitu kan. Jadi masih mungkin. Ini Isra-nya saja di sini itu sudah mustahil gitu kan. Apalagi mi'rajnya kan gitu kan. Apalagi mi'rajnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu bil jism waruh. Itu mustahil berarti kepada yang selain daripada Nabi itu. Nah, makanya di sini saya menjadikan dalil bahwa selain daripada Nabi, kalau pil yakdo itu mustahil kepada orang yang selain daripada Nabi, meskipun malaikat muqarrabun itu bisa mi'raj meskipun dengan ruhnya. Allah. Seperti itu.
Karena di sini kan redaksi kan begitu. Seperti ini Bang Faku. Mohon maaf sekali lagi. Itu bil jasad warruh. Jangan dibeda-bedakan ya. Mungkin harus paham ibarat. Bil jasad warruh itu mustahil. Artinya nggak mungkin ada orang yang Isra sama dengan Rasulullah, yaitu Isra dengan jasad dan ruhnya. Berarti kharajah min hadhil ibarah, dikeluarkan daripada redaksi itu orang yang mi'rajnya dengan ruhnya saja, kan seperti itu seharusnya Bang. Ya. Berarti pendapat Imam Nawawi ini bukan memberikan kejelasan bahwasanya mustahil bagi orang itu mi'raj dengan ruhnya, meskipun dengan ruhnya. Nah, makanya tampilkan kepada saya ibarat dari ulama siapa yang membolehkan bahwa mi'raj dengan ruh fil yaqdah, goer naum dan goer hiyali, tunjukkan. Kalau ada. Oke, ini saya tampilkan. Allah, astagfirullahaladzim. Tampilkan ya. Maaf sebelumnya kepada Bang Fakuh, di mana sudah. Ini harus intens ini pembahasannya biar paham. Ini mi'rajnya Abu Yazid maknawiyun ruhaniyun ya. Berarti mi'raj dengan ruh. Oke. Paham? Sepakat mi'raj dengan ruh itu. Ya itu betul, mi'raj ruh itu saya sepakat. Sebentar, ya, saya sepakat. Diam dulu. Oke, diam dulu. Balil mi'raj bihadzal makna, bahkan mi'raj menggunakan makna arti itu mi'raj ruhani, ini terjadi kepada setiap orang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu, sebentar dulu. As-salatu mi'rajul mu'min. Ya. Sekarang sebentar dulu kesimpulannya. Ya. Masya Allah. Jangan terlalu keburu-buru. Kesimpulannya. Ya, lanjut. Apakah ada orang sholat itu dalam keadaan tidur? Itu juga dikatakan mi'raj. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Makanya kata sampean tadi, coba tampilkan mi'raj yang dilakukan dengan yaqdah. Nah, ini mana ada orang sholat itu dikatakan mi'raj, kemudian itu tidur. Betul. Ya, makanya mi'raj dengan ruh yang dimaksud itu adalah, kalau bahasa kerennya adalah mi'raj ruh dengan kacamata fata morgana. Saking husuknya itu orang seolah-olah gitu kan merasa dirinya itu qasidatul muntaha dan bermi'raj itu dalam fata morgana. Seseorang yang husuk dalam sholat itu dalam kelasnya itu kelas fata morgana, bukan sesungguhnya ruhnya yang diangkat ruhnya dia diam gitu kan, terus ruhnya dia naik ke atas gitu kan, sehingga kalau si jasadnya ini ada orang yang menyentuh, dia nggak menyadari karena nggak ada ruhnya kan, hilang ruhnya, nggak begitu. Itu kan dalam rangka fata morgana. Ya nggak masalah kalau fata morgana, berarti masuk kepada konteks khoyali itu tadi, nggak masalah. Kalau fata morgana itu nggak masalah. Kalau bahasa Imam Ghazali itu apa sih? Ekstasi gitu. Kalau bahasa Imam Ghazali itu apa sih? Ngeplay.